Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi ke turnamen Norway Chess 2023. Kita akan melanjutkan untuk mengulas game Blitz-nya terlebih dahulu kawan di match day pertama kemarin malam. Tadi pagi kita sudah lihat permainannya sang juara Blitz-nya Nordibek Abdusattorov. Kebetulan game yang admin pilih tadi kalah dari Magnus Carlsen pada game keempat. Di kolom komentar tadi ada yang menginginkan melihat permainan Alireza ataupun Ariantari, Nakamura versus Carlsen ataupun juga Mamed Yarov. Di kolom komentar tadi juga ada yang menyarankan, ada yang sudah kangen ingin mendapatkan giveaway kawan. Sudah lama admin tidak membuat giveaway. Oke lah, untuk turnamen kali ini silakan kalian tebak siapa juaranya. Dan seperti biasa nanti sertakan juga 4 nomor HP terakhir kalian kawan untuk kita undi. Ya mungkin saja banyak yang menebak nama sama. Dan nomor 4 itulah yang akan admin gunakan untuk diundi nanti seperti biasa. Jadi bagi kawan-kawan yang belum pernah mengikuti giveaway pulsa, tebak juara Norway Chess dan sertakan juga 4 nomor HP kalian kawan. 4 nomor terakhir. Nanti kita undi siapa yang nanti berhak mendapatkan pulsa Rp50.000 bagi 2 pemenang. Oke, game yang akan kita otak-atik ini saya pilih permainan Magnus Carlsen lagi, terutama pada babak terakhir menghadapi Alireza Firoza. Salah satu game requestan juga kawan. Dan di sini nanti kita akan lihat pengorbanan menteri dari salah satu pemain. Masih rahasia siapa yang mengorbankan menteri kawan. Dan di sini Carlsen pegang putih bermain dengan Nimzo Larsen attack pion B3, pembukaan yang sering digunakan Carlsen untuk bermain cepat, blitz ataupun rapid dan sering sukses dengan pembukaan ini. Pion D5 variasi klasikal, kuda F3, gajah B2 terlebih dahulu juga bisa kalian lanjutkan karena ruang sudah dibuka. Gajah F5, langkah yang jarang dipilih oleh hitam kawan. Tujuannya jelas, pion E6 dimainkan dan gajah pun tidak terjebak dengan rantai pionnya nanti. Tapi langkah yang paling populer adalah kuda F6 terlebih dahulu sebelum pion E6. Gajah B2, pion E6 sekarang, pion G3 berencana double Viajento. Dan di sini kuda F6 ataupun pion C5, nanti kuda bisa berkembang ke petak C6 dan mendapatkan kontrol petak pusat, merupakan pilihan yang bagus kawan bagi hitam. Tapi memilih dengan pion H6, memberikan ruang bagi gajah jika ditarik mundur bersembunyi sebagai sniper, kontrol petak G5 juga, gajah G2, lanjut Carlsen, kuda F6, rokade. Di sini kawan, pengembangan gajah ini ataupun pion C5 untuk mendapatkan kontrol di petak pusat, kuda nanti berkembang ke petak C6 merupakan pilihan yang bagus, atau gajah ke E7 persiapan rokade, gajah ke C5 mendapatkan diagonal ini juga bisa jadi pilihan. Alireza tidak, bermain dengan pion A5, langsung mencoba nanti menantang pertukaran di lajur A, bentengnya keluar lewat lajur A kawan. Dan dihentikan dengan pion A4, Stockfish tidak terlalu menyukai juga, menyukai pion D3. Kenapa tidak menyukai pion A4 dari Magnus Carlsen ini? Dengan mendorong pion ini kawan, artinya nanti ada ruang lemah yang bisa dimanfaatkan oleh kuda ke petak B4 ini kawan. Kalau nanti dicegah dengan pion C3, diagonal ini terblokade oleh pion dan ada beberapa pion nanti akan menjadi lemah, terutama petak B3. Pion D3 tadi sedikit lebih kuat ketimbang pion A4. Gajah E7 lanjut Alireza. Sekarang pion D3 dan di sini rokade oleh Alireza. Kuda B berkembang ke D2 untuk dukungan lebih bagi pion E4-nya nanti. Gajah ditarik mundur langsung ke petak H7 menghindari tempo. Ada benteng E1 terlebih dahulu sebelum pion E4. Dan di sini kuda A6 lanjut Alireza, pengembangan perwira minor terakhirnya. Pion E4 sekarang tantang Carlsen, ditolak, kuda lompat ke B4. Jelas kawan, incar pion ini atau pion ini. Kalau pion didorong, pion yang di sini jatuh. Lagi-lagi nanti banyak pion lemah jika pion ini sampai didorong dan kuda ini pastinya sangat mengganggu. Kuda E5 lanjut Carlsen menempati outpost petak pusat dan indikasinya adalah ingin bermain dengan pion F-nya atau kontrol petak G4 dari manuver kuda ini kawan. Dan di sini pion C6 dimainkan oleh Alireza. Perkuat posisi atau stabilisasi posisi rantai pionnya, juga memberikan ruang bagi menteri untuk bergerak ke petak B6 karena terindikasi pion ini akan dimainkan oleh Magnus Carlsen dan menteri bisa melakukan skak. Tetap pion dimainkan oleh Carlsen, pion F4. Menteri B6 skak, raja bergeser ke B1 dan di sini benteng AD8 kawan, persiapan untuk membuka lajur D, pion D pukul pion E4. Benteng diangkat naik ke petak E2 untuk perkuat posisi pion C2-nya agar nanti menteri bergerak, pionnya masih aman.
Ada menteri bergeser ke A6, coba pressure pion di sini kawan. Kalau pion ini tetap dipaksa maju, pion ini jatuh nanti. Dan di sini Carlsen mulai membuka permainan dengan pion E pukul pion D5. Pion C pukul pion D5, selanjutnya kuda D bergerak ke peta F3 dan kuda mundur ke peta E8. Lanjut Alireza mencoba manuver kawan untuk mendapatkan peta D6 mungkin. Kuda bergerak ke peta D4. Kuda D6 balasan Alireza ingin mendapatkan outpost di sini menantang pertukaran kuda dicegah dengan pion G4. Ada benteng digeser ke lajur C, coba pressure pion menggantung di sini kawan. Lagi-lagi tidak perlu mendorong pion ini, nanti pion ini yang juga akan lemah. Bukan saatnya saat ini. Carlsen meluncurkan serangan sisi kanan dengan pion F5. Ada benteng F bergeser ke E8, menyerahkan satu pion kawan jika dilanjutkan oleh putih. Tapi Carlsen tidak terburu-buru bermain dengan pion C3 sekarang. Kuda mundur ke peta C6, barulah sekarang Carlsen pion F pukul pion E6. Pion F pukul pion E6 dan di sini langkah terkuat adalah kuda ambil balik langsung pion E6 ini. Tapi Carlsen melakukan pertukaran kuda pukul kuda C6 terlebih dahulu setelah diambil balik oleh pion B dan di sini Carlsen ambil pion E6 dengan benteng. Coba pressure gajah bersama benteng di baris ke-7. Dan di sini ada pion yang bisa disikat oleh hitam kawan, yaitu dengan menteri ataupun yang terkuat adalah dengan gajah. Tapi Alireza memilih gajah mundur ke F8, perkuat posisi pionnya menantang pertukaran benteng. Ditolak oleh Carlsen memilih dengan pion D4, blokade diagonal terang ini kawan agar tidak kehilangan pion menantang pertukaran. Ditolak juga, langkah terbaik menerima sementara waktu kawan, tapi memilih raja bergeser ke peta H8. Menteri F3 lanjut Carlsen, persiapan bentengnya juga dikeluarkan di lajur F kawan. Kalaupun terjadi pertukaran benteng di sini masih bisa diambil balik dengan kuda, diagonal gelap pun juga akan terbuka nantinya. Dan pilihan terbaik adalah pion D pukul pion C4, tapi memilih dengan langkah menteri ke B7. Ada benteng F1 dan di sini kawan benteng pukul benteng merupakan pilihan terkuat, tapi memilih dengan menteri D7 terlebih dahulu untuk menekan benteng di sini. Carlsen melanjutkan pion C pukul pion D5, pion C pukul balik pion D5 dan di sini benteng pukul benteng lanjut Carlsen diambil balik oleh benteng dan di sini Carlsen meluncurkan menteri ambil gajah F8 kawan, membuat langkah pengorbanan menteri. Pilihan terkuat lainnya selain untuk mengorbankan menteri di sini kawan, pion G5 ini juga bagus, tapi pengorbanan menteri ini juga tak kalah bagus dari Carlsen. Menteri ambil gajah F8 diterima oleh Alireza, diambil balik oleh benteng skak. Satu-satunya cara adalah blokade dengan gajah, kemudian gajah meluncur ambil pion D5. Di posisi ini kawan mereka bermain sangat cepat karena memang kontrol waktunya juga sudah mulai mepet. Tadi di tahap pembukaan para pemain ini menghabiskan begitu banyak waktunya kawan, sehingga dalam permainan middle game ataupun sampai end game nanti pergerakan tangan mereka sangat cepat karena mereka juga terdesak masalah kontrol waktu. Permainan berlanjut, Alireza menggeser menteri E7, ancam benteng, ancaman di sini kawan. Terlebih dahulu benteng pukul gajah skak, satu-satunya petak bagi raja ke H7 dan di sini kawan kuda ke F3 merupakan pilihan terbaik untuk membuka diagonal ini dan juga menjaga petak E1 dari ancaman menteri kawan. Dan dengan permainan kuda F3, putih masih bisa menang. Tentu kelanjutannya harus langkah presisi. Tapi Carlsen memilih kudanya ke E2 kawan. Dan sekarang permainan dalam posisi remis. Posisi seimbang kalau hitam mau. Tapi Alireza tidak mau kawan. Dia mempertahankan posisi raja dengan kuda mundur ke E8 menjaga peta G7. Permainan remis didapat dengan cara seperti ini kawan. Menteri ambil kuda dan ada ancaman satu langkah skakmat juga mengancam gajah di sini. Kalau gajah ini jatuh, hitam bisa menang. Tapi diagonal ini juga terbuka, benteng bisa ambil pion yang ada di petak G7 skak, satu-satunya petak gelap H8, dan kalian tidak mempunyai tempo menyelamatkan permainan dengan ancaman menteri F1 kawan. Kalau kalian membuka ruang dengan pion H3 ataupun gajah ini ditarik mundur, benteng dalam ancaman nanti oleh raja, menteri juga bisa ambil gajah di petak B2. Jadi langkah yang logis adalah melakukan skak bolak-balik kawan, dan permainan bisa remis nantinya. Tapi memilih kudanya tadi kawan bergerak ke peta E8. Pilihan Alireza mempertahankan pion yang ada di peta G7. Di sini benteng ambil kuda bukan pilihan terbaik juga kawan. Di posisi mengorbankan bentengnya. Kuda lompat ke G3 merupakan jawaban terkuat.
Kalaupun ada menteri melakukan skak di petak E1 di sini, tinggal naik saja raja ke petak G2. Kalau dikejar lagi kawan, menteri bergerak ke petak D2 skak, raja tinggal bergerak ke H3. Kalau menteri ambil gajah di sini, barulah benteng ambil kuda yang di sini. Putih masih bisa menang dengan jumlah atau kualitas perwira seperti ini kawan. Posisi pion ini akan cukup aman. Dengan koneksi gajah ataupun nanti ada potensi gajah bermain di sini kawan, kuda juga memberikan dukungan ke petak H5, ke petak F5 nanti ada ancaman serius juga. Putih masih bisa menang. Tapi Carlsen memilih ambil kuda dengan bentengnya, menteri ambil balik, ancam kuda. Di sini gajah bergerak ke E4 skak sekaligus blokade. Raja mundur ke H8, kuda bergerak ke D4. Menteri C8 coba incar pion kawan, walaupun langkah ini terbilang juga tidak terlalu kuat. Stockfish menyarankan bergerak ke pusat ke petak E5 untuk menghindari aktifnya gajah ini. Tapi memilih ke petak C8, incar pion, pion H3 dimainkan Carlsen, menteri ke C7, dan di sini raja mulai bergerak ke petak G2, mengawasi petak G3, menteri bergerak ke petak F4 kawan, melakukan ancaman di sini. Dan gajah bergerak ke petak C3, kontrol petak D2, menghindari baris kedua juga. Dan menteri mundur atau bergerak ke petak C1, ancam gajah. Kuda E2 jawabannya, lindungi gajah, ancam menteri. Dan menteri bergerak ke petak E3 kembali, ancam kuda. Dan di sini Stockfish menyarankan kuda ke G1 kawan, tapi memilih dengan gajah ke petak F3, menyerahkan pion. Menteri ambil pion di sini. Gajah ambil pion di sini dan menteri ambil pion sekali lagi di sini, diikuti kuda ke C3 melindungi pionnya kawan, dan selanjutnya menteri ke C4. Gajah mundur ke petak E2 serang menteri, kemudian menteri bergerak ke petak D4 dan di sini gajah ke B5 untuk berkoneksi dengan pion, blokade juga baris kelimanya terhadap ancaman gajah kawan, dan dijawab dengan langkah menteri ke petak D2 skak. Raja naik ke F3 dan menteri bergerak ke H2. Stockfish menyarankan kuda ini menghindari baris ketiga kawan, tapi memilih dengan langkah gajah B6. Dan kuda jatuh di langkah berikutnya setelah menteri ambil pion H3 skak. Raja bergerak ke E4, menteri ambil kuda C3, raja bergerak ke D5 ingin mengawal pion di sisi menteri kawan, dan di sini Alireza melangkah menteri ke petak B4. Raja ke C6, menteri ambil pion G4 dan pion A mulai didorong oleh Carlsen. Di sini menteri ke C8 skak. Blokade oleh gajah C7 diikuti dengan pion H5. Alireza juga ingin meloloskan pionnya kawan. Pion A6 dan di sini pion H4 terus didorong. Kemudian raja bergerak ke B6 menghindari pin-pinan untuk memberikan tempat bagi gajahnya juga untuk mengawal petak terakhir kawan. Dan Alireza menteri bergerak ke petak E6 skak. Blokade oleh gajah, kemudian menteri ke petak B3 skak. Raja ke petak A5, ada skak lagi ke petak C3. Raja ke B6 dan di sini melakukan skak-skak yang berulang kawan. Alireza juga mengancam gajah di sini, sehingga terjadi langkah bolak-balik dan permainan remis di langkah ke-62. Permainan yang sangat seru kawan, ada kesempatan menang bagi kedua pemain ataupun kesempatan remis didapat oleh Alireza lebih cepat, tapi mereka melewatkan langkah-langkah itu. Sangat lumrah, sangat lazim dalam permainan cepat, permainan blitz. Tentu saja langkah-langkah terbaik sering kita jumpai dilewatkan oleh Super Grandmaster pun. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan, dan kita tunggu saja permainan klasik para pemain di Norway Chess ini. 10 hari mendatang kita akan ulas kawal permainan mereka di Norway Chess ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.